Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviona, NIM 1860205223219. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi dulu kisahnya ini pada era Yunani kuno pada zaman perlombaan. Karena di era Yunani kuno itu siapa yang kuat itu adalah orang yang mampu menang dalam kekuatan fisik, sehingga kurir dan kurere ini maksudnya adalah seorang pelari itu mereka berlomba untuk mencapai tempat berpacu. Sehingga secara tradisional diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish. Tujuannya untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, inilah yang diadaptasi oleh dunia pendidikan, bahwa kurikulum itu adalah mulai dari awal masuk sekolah hingga keluar sekolah untuk mendapatkan ijazah. Gampangnya seperti itu. Beberapa pengertian kurikulum dari para ahli. Yang pertama ada Robert Zeiss. Menurut Robert Zeiss, kurikulum adalah suatu arena pertandingan, tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai pemberian gelar atau ijazah. Selanjutnya ada Seller dan Miller. Menurut Seller dan Miller, kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional interaction yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti pada pengalaman. Selanjutnya ada Taylor. Menurut Taylor, kurikulum yaitu semua kegiatan belajar siswa yang telah direncana dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Jadi, dari beberapa pendapat para ahli ini, saya pribadi menyimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan semua kegiatan dan pengalaman potensial yang dialami oleh peserta didik. Kenapa ada pengalaman potensial? Karena ada di dalam kelas, ada di halaman sekolah, misal olahraga, seni, dan sebagainya. Bahkan hingga di luar sekolah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar sekolah yang tujuannya itu untuk menggali potensi siswa. Jadi baik hard skill, soft skill, semuanya diasah di situ. Jadi kurikulum adalah seluruh kegiatan dan pengalaman potensial yang dialami siswa yang telah disusun secara ilmiah sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah agar berhasil mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ide atau konsep tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi kurikulum sebagai suatu ide biasanya dijadikan langkah awal dalam pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat. Dari sekian banyak ide-ide yang berkembang dalam studi pendapat tersebut, maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide mana yang dianggap paling kreatif, inovatif, dan konstruktif sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Pemilihan ide-ide tersebut pada akhirnya akan dipilih dalam sebuah pertemuan konsultatif berdasarkan tingkat pengambilan keputusan yang tertinggi. Selanjutnya ada kurikulum sebagai rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini banyak perhatian orang karena wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Aspek-aspek penting yang perlu dibahas antara lain pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Kurikulum sebagai ide harus mengikuti pola dan ketentuan-ketentuan kurikulum sebagai rencana.
Dalam praktiknya, seringkali kurikulum sebagai rencana banyak mengalami kesulitan karena ide-ide yang disampaikan terlalu umum dan banyak yang tidak dimengerti oleh para pelaksana kurikulum. Selanjutnya ada kurikulum sebagai hasil. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Secara teoritis, dominan hasil belajar tersebut dapat dipisahkan, tetapi secara praktis, domain tersebut harus bersatu. Hasil belajar juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan. Kurikulum sebagai hasil belajar merupakan kelanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan serta kurikulum sebagai ide. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.